Nah, biar Buya tahu bunyi duluan. Rahman Rahim, Ini santai bunyi. Rahim. Qum lil ibadah talqa sa'adah, talqa Mandai. sa'adah, talqa na'im. Allah karim, Allah karim. كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن، يفر من الشيطان، يفر من الشيطان، ويلجأ للرب العظيم. الله كريم، الله كريم، كريم كريم. رحمن رحيم، رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم. الله كريم، الله كريم. Sayurnya mana? كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن، يفر من الشيطان، يفر من الشيطان، ويلجأ للرب العظيم. الله كريم، الله كريم، كريم كريم. رحمن رحيم، رحيم رحيم. قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم. الله كريم، الله كريم.
ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuhu atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah. Pada hari ini kita semuanya sabarataan, wabil khusus kepada seluruh Inna Allah ya karim. Sabar. Kita membaca Yasin dipimpin oleh Ustaz yang mengisi taklim, mengisi tausiah. Samping itu ada doa selamat, doa haul. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapat bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah itu diisi oleh ceramah-ceramah atau tausiah oleh guru-guru yang berganti. Kita undang, ya memang hubungan berapa ini banyaknya guru di sini kan. Ada beberapa orang dulu kan guru Mas'ud, almarhum guru Mas'ud rutin mengisi. Almarhum guru Jumran itu dulu sudah lawas pangsi meninggal. Banyak hubungan berabainan di Samarinda ini. Bulan tadi Ustaz Abdul Hamid Arfan ya. Nah, jadi itu makanya mungkin karena kami ini lawas pangsi ketua ini, insya Allah mungkin akan kita kokohkan lah karena Pak Haji Abdul Hamid sebagai ketua ini. Sidin Bapak berangkat datang insyaallah, tapi mungkin masih di jalan. Anak Sidin tuh ada juga mengisi Nur Jamil, terus ada Ustaz Sufiani yang di sambutan. Biasa ada guru Sulaiman, ada guru Junaidi Maktum, banyak lagi guru-guru yang mengisi, artinya ada kaitannya lah dengan orang berabai kan gitu. Cuma kita bukan mengguni orang berabai, orang kata bang, cuma artinya bukan apa pada dulu kan. Ya Ustaz Fadlan biasa mengisi. Ustaz Fadlan itu bukan orang Barabai tapi bininya asli orang Barabai. Ustaz Fadlan, Ustaz Fadlan, Ustaz Fadlan. Banyak lagi ada beberapa orang yang alhamdulillah mengisi ini. Ini anggota kita ini ada bermacam-macam latar belakang profesi. Seperti ini ada Haji Abdul Khalik, ini kan Kanwil Kementerian Agama di Kalimantan Timur. Bini Sidin asli orang Barabai, orang Pelajau, sama Mbak Sana Alhamdulillah kami. Kemudian ini ada macam-macam daerah di Barabai ini. Ada yang lakinya orang Barabai, bininya orang bukan orang Barabai. Atau nang bininya orang Barabai, lakinya. Jadi kalau tidak kadang begitu mandikotomi pang sebenarnya, cuma kan karena berasal dari juriat yang kan ada hancur jari yang awalnya jurang ya makanya. Dan yang intinya siapa yang hendak silaturahim ini Pak Hairul ini kan di Tenggarong juga, jadi bini sini kedua game orang berapa, jadi ada di Tenggarong, ada yang di sekitar Samarinda ini di macam-macam lah dan tinggalnya. Namun alhamdulillah melalui
bahwa kumpulan ini jadi sarana untuk bersilaturahim, dan kita juga ada sedikit juga kalau misalnya, nah itu yang perlu kami himbau juga, ada yang sakit ya kita usahakan gitu di grup itu kita share, mungkin ada yang berhilang, paling kadang mendoakan lah, diinformasikan mungkin ada yang meninggal, kita tausiah apa kita takziah, dan mungkin saling mendoakan lah kan gitu. Jadi kan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Itu aja sekedar pengantar, dan karena waktunya sudah hampir sudah 10:30, nah kepada Guru Kiai Ahmad Jailani berkenan memimpin Yasin sekaligus doa haul nih, ada hajat dari Ahlul Bait, dan kemudian mohon diisikan tausiah. Kita ini sangat kurang itu, nah jadi ada tambahan ilmu supaya untuk menyempurnakan amaliyah kita, untuk menyempurnakan segala aktivitas kita sehari-hari, supaya jangan layau. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أخواتي من حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصل الموفرين وأوصل الحاجة وأوصل حاج شمسي بن مكلي حاج خير الشهراني بن جنيدي حاجة مردكة هلالية بنت نبية وحاجة مسعد بمحري بنت سليم ومحري وأن الله درجات الجنة وكثر وثوبة من يضيف وحسن من جميع المسلمين في هذا البلد وصول وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت
حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثماره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون نسلخ مما غيب إذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالنجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبيق النهار وكل في فلاك يسبحون وآيات لمن آمنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ولكن لهم بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا عشاء وأطعاما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في صور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تأكلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله نقص من الخلق أفلا يعقلون وما ننشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وتعالوا من دون الله لهم يسترون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال محيي العظام وهي رميم كل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
عليم لكم من شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين. سبحان كل مجيد سبحان المخرج عن كل معزول آمين. سبحان من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون يا مفرج يا مفرج فرج يا منا يا مفرج فرج حمنا يا مفرج فرج همنا وغمنا وأهلنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك جعلت سورة ياسين لمن قرأها ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف قوات وألف دواء وألف علم وألف بركة وألف سلامة وألف حاجات وسمعتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المعمة تعم لصاحبها خير الضائن والدافعة تدفع عنا كل مضارة يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا ويا أرحم الراحمين ويا إلى الأولين ويا إلى الآخرين ويا خير الناصرين ومن أنزلته عليه يا رب العالمين ببركة سورة ياسين اللهم اشفينا بشفاعك وداونا بدوائك شفاعا عاجلا كاملا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وبحق سورة ياسين وصلى الله على سيدنا محمد ختم النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Setelah ulun sebutkan Salim Bamahri, yang seberataan sebutkan nama arwah, nama siapapun keluarga yang sudah meninggal dunia, yang selajur dimasukkan dalam doa arwah dan doa jamaah insyaallah. Wa khususan ila ruh Hajja Syamsi bin Matali, Haji Khairul Syahrani bin Junaid, wa khususan Hajja Mardeka Hilaliyah binti Nabiyah, wa khususan Hajja Mas'adah Bamahri binti Salim Bamahri, wa khususan ila ruh sebutkan awal yang meninggal. وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم النبي وعلى النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك الذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وعن النار المباعدين وإلى وجهك ووجه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مرة جميلة ردنا الله إليك مرة جميلة ردنا الله إليك مرة جميلة ولا تجعل اللهم الشيطان علينا في سير الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيلا ولا سبيلا. وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبل منا بفضلك وكرمك وقبولنا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما رفعناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرافه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء وأخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعلى أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. ثم ثوبنا ثوب ذلك إلى أرواح الآباء الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين. ثم ثوب مثل ثوب ذلك إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وجداتنا وجداتنا وجدنا وأخواننا وغرض بينهم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا ما ذكر في هذا الصوت وذكر ما في هذا القرطاس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل من قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة
والشفاعة على أرواحهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وغفران هذا من الأمر الدنيا. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم نفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن عن سائر البلدان المسلمين عما إنك سميع قريب مجيب بالدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Seberataan disebutkan nama arwah, nama siapapun keluarga yang sudah meninggal dunia, dan selajur dimasukkan dalam doa arwah dan doa jamaah insyaallah. Wa husan ila ruh Haja Syamsi bin Matali Haji Khairul Syahrani bin Junaid wa husan Haja Mardeka Hilaliyah binti Nabiyah wa husan Haja Mas'adah Bang Mahri binti Salim Bang Mahri wa khususan ila ruh sebutkan arwah yang sudah meninggal. Yang paham dengan karakteristik ceramah ulun di Samarinda pastinya ada para lawan sontak. Ya lah, soalnya ulun berkuciak. Ya lah, jadi ampun maaf ibu-ibu kalau kena ada sedikit terganggu bisa di medical check up kena nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amina ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuhu atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah. Pada hari ini kita semuanya sabadataan wabil khusus kepada seluruh zuriyah daripada kerukunan Berabai Hulu Sungai Tengah dapat berhadir, bertemu dan bertatap muka, bersilaturahim. Mudah-mudahan kehadiran ini mendatangkan keberkahan, rahmat, barakah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Bapak, ibu, adik, kakak, nenek, kai yang ulun rahmati dan ulun sayangi, ulun terima kasih atas undangannya, mobil khusus kepada tuan rumah Bapak Herman Syah dan Ibu Heri Hermawan, Sekretariat Jenderal dari KBBKT. Mudah-mudahan kehadiran beliau dan sahibul bait yang menerima kami datang ke sini, mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah, penuh dengan rahmat dan maghfirah, ampunan dari Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuh. Ulun berterima kasih kembali kepada panitia, pengelola, pengurus daripada kerukunan Berabai HST. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwasanya yang ceramah ini kada lain orang kita juga. Ternyata ada dzurriyyah keturunan sedikit tak cawil lah bahasa kita itu. Dan sentil sedikit. Ulun pakaian almarhum berdiam di Banjarmasin dari kerukunan Pemangkih sebenarnya. Orang Pemangkih, ulun Pemangkih, abah mama Pemangkih. Jadi KI itu lawas berdiam di Berabai, bebini beberapa orang Berabai juga. Bini sini masih hidup, cuman Kai sudah meninggal. Berabai, Kai ulun tuh berjualan kue cucur di Pasar Baru.
Ini ada pasar baru, ada pasar lama. Iya, Nah, ulun punya KAI di pasar baru berjualan keroncong lawan apa tadi tuh? Cucur. Nah, ini alhamdulillah ala kulli hal saat kumpul lawan orang berabai kembali. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan dan istiqamah. Kada jauh-jauh orang kita jadi bahasa kita bahasa Banjaran jualnya. Ya ampun maaf. Kalaupun kalian paham mungkin ada tercampur orang kutainya juga tadi kalau lah. Bini orang berabai, orangnya lakinya kutai lah. Insya Allah ada sedikit-sedikit lah kita campurkan. Gado-gado bahasa insya Allah. Iya. Ulun asli orang kutai juga lawas. Mengenyam pendidikan SD, TK, SD, MTS, SMK ulun di Tenggarong. Tinggi, mungkin sebagian orang Kutai lebih kenal ulun Andre ngarannya, bukan Ahmad Jailani. Di sini terkenal Andre. Di Jelawat nih di sini kan pesut nih lah. Mainan ulun dahulu di sini. Bulu tangkis. Ada bulu tangkis di sini lah. Dahulu permainan ulun di situ. TK Anggrek. Anggrek ya. Yang di sebelah BRI pusat. Kemudian SD-nya 003 sebelah 001 belakang Polres. Iya. Nah, kemudian MTS PPKP Ribatul Khair. Nah, di Timbau. Ya. SMK-nya SMK Negeri 1 Tenggarong. Sebelahan dengan SMK 3 kalau nggak salah. Iya. Alhamdulillah kembali ke tanah air. Ulun berdakwahnya di banyak desa Samarinda, ternyata kembali pulang ke tanah banyaknya ulun waktu di sini, besarnya di sini. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat dan ketaatan istiqamah seberataan kita orang berabai, mudah-mudahan zuriat kita terjaga daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Karena undangan ini bersifat semi formal, ya. Ada arisan, ada protokol, rundown acara sudah jelas tadi, dan mintanya kajian. Jadi ulun membawa kitab, jadi selajur jangan pandiran ulun aja, tapi kita ambil dari manfaat dari kitab Salafun Shalihun. Dan ini kebiasaan orang-orang Banjar, kalau belajar ada lepas dari kitab, pasti sudah. Kita di Berabai yang kita ketahui guru siapa? Guru Bahid kada pernah lepas dari kitab Muwatta Imam Malik, kada pernah lepas dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin yang sering dibawa setiap malam itu, Ihya Ulumuddin, dan satunya Al-Hikmah ya, kitab hikam Al-Imam At-Ta'ilah Sakandari. Itu kada pernah beliau tinggal, kitabnya ada pasti di hadapan beliau. Dan ulun juga mengumpati daripada Salafun Shalihun, kitab ini bukan cuman bagi kita dibawa tapi dibaca manfaatnya. Jadi kena kada ulun yang menyambat, cuman kita menjadi wasilah perantara kitab ini untuk kita sebutkan manfaat yang ada dalam kitab. Mudah-mudahan ya, dipersilahkan ada iklan sedikit. Dipersilahkan masuk. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akan ada beberapa iklan nantinya, kita berhentikan sebentar agar kita lebih fokus dalam apa yang kita kaji insyaallah. Dan masya Allah tabarakallah, ma'assalam wal afiyah bidinin wa dunia wal akhirah, wabil khusus kepada kerukunan Berabai yang sudah dari tahun 1977 berdiri sampai detik ini 2025. Berapa generasi sudah melanjutkan ini. Mudah-mudahan generasi saat ini bisa nanti diregenerasi kembali dengan anak-anak dan keturunan kita, dan mudah-mudahan keturunan kita saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kada jauh mencari ustadz kena anak-anak pian aja kena becirian yalah. Kada senjari yang jauh-jauh ustadz-ustadznya anak seorang nih bubuan kumpulan Berabai kena suruh cenama, suruh tausiah. Mudah-mudahan saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Kira kita akan sebatakan juga fenomena akhir zaman ini ngeri sedap ya. Mau kita lawan, kitanya yang kena, mau kita antisipasi, kita juga yang jadi korbannya. Ya, insya Allah kita akan bahas. Ini ada kitab nih bagus. Ini nama kitabnya Nasaihul Ibad Al-Muna'alal Munabbihati 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Karangannya lil Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama Nusantara, tapi jadi mufti Mekah, lawas di Mekah. Di bahasa kita itu orang Berabai pindah ke Mekah, lawas hidup di situ, dijadikan orang ahli hukum, ahli fatwa. Jadi tapi tetap darahnya darah Berabai. Akhirnya ketika wafatnya beliau, banyak cetakan kitab-kitab beliau di Mekah itu dijadikan rujukan dalam pendidikan, termasuk ini Nasaihul Ibad, babnya babul akhlak wa tasawuf, bab akhlak dan juga ketenangan hati, bahas tentang amalul qulub, amal hati. Ini yang ngarang ulama Nusantara, daerah Jawa, Al-Bantani di Banten.
namanya Imam Ahmad Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Imam Nawawi itu ada dua, Nawawi Ad-Damashqi lawan Nawawi Al-Jawi. Nawawi Ad-Damashqi itu yang kita ketahui Imam Nawawi yang mengarang kitab Al-Adhkar adalah kemudian Arba'in Nawawi, itu Imam Nawawi Ad-Damashqi itu. Nah ini Imam Nawawinya lain lagi, Imam Nawawi Nusantara, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dalam kitab ini beliau Imam Nawawi mensyarahi kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Nama kitab aslinya yaitu Al-Munabbihat Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Persiapan seseorang manusia untuk mendapati episode selanjutnya. Bahasa kita itu persiapan untuk mati lah ya. Nah ini kitab ini khususon untuk pembahasan pengajian yang mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, karena ini nantinya akan menyembuhkan hati insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin ya rabbal alamin ila an qala al-maqalatu tsalitsah. Adapun ukapan hikmah yang ketiga dalam kitab ini an Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini datangnya dari sahabat Nabi, bukan sabda, tapi ini ungkapan hikmah dari salah satu sahabat Nabi, Khulafatur Rasyidin, khilafah yang pertama sepeninggalan Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang masuk kubur, masa kita bukan penggali kuburnya, tapi orangnya yang dikubur, meninggal. Siapa orang yang meninggal, wafat, mati, aja kita kada membawa sama sekali bekal persiapan di alam kubur, fakaan nama raqibal bahra bila safinah. Maka orang tadi yang mati tanpa bekal tadi, meninggal tanpa bawa amal soleh, maka ini seakan-akan seperti orang yang mengarungi samudra tanpa menggunakan peralatan pembantu. Peralatan bantu seperti ya kita rakit leh, kapal, ketinting. Kada juga memakai oksigen, kada pakai perahu, kada pakai ya ketinting, jadi kita bahasa Banjar apa ketinting? Jokong, kada pakai jokong. Tidak ada sama sekali persiapan, tapi mengharungi daripada samudra yang sangat luas, mustahil. Bahkan dalam hadis sendiri Nabi mengatakan orang yang masuk kubur seperti kalmayit al-mutazawwid, seorang yang meminta tolong tanpa ada yang menolong. Kita nih lu semalam mengisi di PWRI, di muka nih, pas di muka nih, Perkumpulan Wiratama Republik Indonesia, di muka sini, pensiunan keberatan. Pas lu semalam membahas ini juga, karena ya tadi bubuhnya minta sesuai umur Ustadz. Ya, sesuai umur berarti ya umurnya injury time aja kita lah, bahasa tipis sudah ini. Tapi kadang mungkin ya kadang menutup kemungkinan yang anum lambat diambil, yang toha lakas diambil. Bisa jadi karena yang anum terlambat sedikit, yang toha lebih awal diambil. Intinya sama aja, yang toha juga yang berdahulu aja kita. Tapi ala kulli hal ada terjadi masalah kalau amalan kita bisa totalitas di waktu-waktu tenggang usia ini. Sinang Bakar Siddiq mengatakan, kalau tidak ada amal seperti orang yang mengarungi samudra tanpa alat bantu, ngalih, sulit. Lalu semalam bertakun lawan salah satu jamaah, kian bisalah menyeberangi jembatan Mahakam tanpa kapal ya. Dari Tenggarong ke Tenggarong seberang. Ada yang menjawab bisa, padahal tuh orangnya bisa aja. Kenapa bisa? Kalau waktu muda Ustadz ya, waktu ulun muda anum pas yang ulun takuni itu anggota PON, mantan PON, ini pekan atlet berenang. Yang ulun takuni beginian, pekan olahraga nasional. Sidin rutin ikut. Kalau waktu anum ulun bisa selesai tanpa alat bantu, bisa sampai itu pian gitu. Yang lainnya itu berarti ada pesangon. Kalau pesangonnya karena yang atlet punya cara kayak apa berenang. Mun kita nih nah, yang kada tahu berenang bisa nggak berenang kira-kira? Tanggelem aja kita orang penjara. Tanggelem ya lah. Karam tuh bang ya lah. Sudahnya tanggelem, keram lagi. Nah, ini Sungai Mahakam itu kalau kita hitung kurang lebih 1 kilometer kurangnya lah. Menyubarang tanpa kapal, tanpa ketinting, tanpa ada alat bantu untuk berenang. Konsekuensi yang kita dapati buaya, dalamnya air, dan tongkang yang bolak-balik menciptakan ular.
baju bahasa kita kutai ulat tuh Pak. Nih, nah pusaran yang kada kita ketahui kalau kita berenang tuh hisap tuh. Ya lah, ini sama fenomena di tahun 2012 jembatan hancur tuh, jembatan runtuh. Tuh banyak orang yang sebenarnya bisa berenang, tapi karena ininya kuat, orang terhisap ke dalam. Jadi pengen harus melihat, kenapa orang ada airnya tenang aja, airnya tenang di dalam makanya. Nah, ulun punya kakak sepupu, alhamdulillah selamat dalam tragedi 2012 tuh. Ulun masih sekolah di PPKP Rabutul Khair. Ulun hendak bulik bersepeda, jembatan runtuh, boom, bunyinya tuh sampai ke sini nih, PPKP di sini. Sebelum ini sesudah ini. Jalan Jelaut ini sesudah PPKP di sana. Bunyinya tuh nyaring. Ulun punya kakak sepupu itu pembawa galon, pas-pasan galon kosong. Jadi pas gugurnya itu beingkutan lawan galon. Tuh orang itu sudah nangkain gak ada bisa lagi. Ditarik lawan ulat. Bukan masalah mistis atau masalah goib ini memang tragedi sains. Karena isapan itulah orang kada bisa menetap di permukaan. Ulun punya kakak sepupu tuh beingkutan lawan galon kosong tuh aja, masuk. Tuh bayangkan tuh galon kosong lah, yang notabene galon kosong ini kedap udara, jadinya bisa berambang di atas. Apalagi kita manusia ini kan masih ada organnya, ini barat karena organ lo ngalih luar biasa. Ini iklan sedikit, duduk makan. Ini menceritakan yang seperti itu saja kita kadang bisa mengantisipasi. Cara berenang yang baik, ya, cara bisa melampaui mahakam gitu. Apalagi yang digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang kada beramal baik, kada ada amal soleh, tidak ada sama sekali bekal yang dipersiapkan untuk mati. Itu kurang lebih kayak itu Bang. Kalau ada persiapan sama sekali, jadi kayak orang meminta tolong, kada ada sama sekali nolong ya. Illa a'malus sholihah, kecuali amal-amal soleh yang kita persiapkan. Solusinya kayak apa Ustaz? Solusinya amal. Apa amalnya? Kita umpati sabda Habibuna Muhammad SAW di dalam riwayat Muslim dan juga di Sahih Bukhari. Ini disebut juga dalam kitab Sahihain. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini paling viral dan mungkin kalian lebih tahu untuk kalimat terjemahannya. Nabi mengatakan, idza matal insanu, atau di dalam riwayat yang lain, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Manusia itu kalau sudah meninggal dunia maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Apa aja itu? 1, shadaqatul jariyah, sedekah yang terus menerus, amal ibadah itu terus berlanjut. Ini digambarkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan. Contoh ilustrasi amal jariyah itu kayak apa? Contoh, ada masjid membutuhkan kipas angin, maka kita sedekah kipas angin sampai berapa tahun tuh kipas angin dipakai untuk umat yang sembahyang di situ, maka amal jariyahnya terus menerus selama kipas tadi beroperasi. Karpet kayak itu juga, tiang masjid kayak itu juga, itu amal jariyah. Yang kita meninggal masih ada bekasnya, asarnya gitu lah. Nah Ustadz, ada masjid tuh setiap tahun berganti karpetnya, kayak apa jadinya? Bawa wasiat lawan tukang takmirnya, Ustadz, ulun ini hendak amal jariyah, karpet ini jangan diganti setiap tahun, ulun hendak pian ganti, dialokasikan ke lain aja supaya amalnya masih berjalan. Contoh, ini di shop pertama ampun ulun, kalau setiap tahun pian ganti, ini jangan dibuang, pian ganti di shop yang ke-5 ke-10, ada apa? Asal tak pakai, ulun jadikan ini amal jariyah. Wasiat lawan yang takmir masjid. Kadang aku maaf lah mentakmir masjid kada diberi wasiat ya. Kadang tuh terbengkalai di gudang. Iyalah. Nah itu harus penting juga kita sebagai wakil atau orang yang mewakafkan atau orang yang berwasiat di sini amal jariyah. Jangan disalahgunakan ya teman. Kipas angin, kata di karpet, itu amal jariyah. Kemudian contoh lagi yang lebih mudah, pian punya paguruan. Paguruan ini pasti terpakai paguruan. Tapi jangan guru silat lah. Guru silat bisa guru kuntau aja kita lah. Ada guru ngaji, guru mengajarkan ilmu agama itu terpakai. Contohnya apa? Kopiah, sarung, yalah, baju koko,
Mun yang hendak tekeren sedikit pasti dipakai sidin dan kada bisa sidin tinggal. Wah ini apa? Sapida motor. Mun kita dahulu di Berabai di Banjarmasin tuh sepeda uncal. Nah, sepeda pancal yang senternya sebuting di Pukat. Nah, itu dahulu mun kita menggaji guru, termasuk kami punya guru Kiai Haji Rabbani di Pemangke itu punya suah tetamu lawan guru assalamualaikum. Guru assalamualaikum itu mengajar pian kadang pakai duit, sidin diberi bensin aja. Iya beli bensin apa? Minyak gas di sin lampu tembok di rumah sidin itu gaji orang dahulu. Wah ini pin misalnya bermotor turun ha ustadznya, apa yang dimintai? Duit pertama menambali pertama larang udah sidin satai anu apa aja mentahannya aja duitnya aja sudah ayolah dahulu ngalih mencari ilmu ngalih. Wah ini mudahnya luar biasa, ustadznya banyak, gurunya banyak, tinggal memilih aja. Cuman jadi sumber masalah kita sekarang itu minim literasi dan minimnya minat dalam belajar. Gurunya banyak. Ada guru apa garang ya? Ada guru yang fikih banyak, guru ahli tasawuf lebih banyak. Ulun ini fan tasawuf ya lah. Ulun bahas tasawuf, bahas wasailul usul tentang syama'il Nabi Muhammad. Ulun bahas juga di kita di Nurul Taqwa. Ini jamaah ulun ya masyaallah. Di Nurul Taqwa Sempaja Wahid Hashim itu kan buka 2 kitab. Wasailul usul ila syama'il Rasul tentang syama'il Nabi Muhammad, bagaimana peringainya Nabi, rambutnya Nabi, matanya Nabi, hidungnya Nabi, mulutnya Nabi, anggota badannya Nabi, turun bahas. Kemudian Khulasah Nurul Yakin, pembahasan tentang sirah Nabawi turun bahas. Gurunya banyak, biar hendak dapat itu banyak. Cuman yang jadi pertanyaan, umatnya hendaklah belajar. Ya, karena sejauh-jauh nah, membahas orang alim lawan ulama itu bisa lah. Apa beda alim dengan ulama? Alim itu orang satu yang paham ilmu, tapi kalau ulama itu kelompoknya. Berarti di situ jamaknya orang alim satu orang paham ilmu. Tapi kalau kita sudah sebut ulama, maka di situ adalah kumpulan alim, orang alim yang banyak jumlahnya. Nanti Lon akan sampaikan ada beberapa fenomena yang mungkin terjadi di masyarakat kita. Tapi kita bahas ini dulu akhirnya. Apa tadi amalannya yang diwasiatkan Nabi? Sabdakan Nabi yang pertama untuk kita pesangon hidup. 1, amal jariah lah, sedekah jariah. Contohnya ujar Imam At-Tabari di dalam tafsir Jama'ul Bayan tadi kipas angin kalah segala macam. Atau pemberian kita kepada tuan guru yang pasti terpakai. Guru nih terpakai gamis, tapi jangan gamis yang 50.000 sekali pakai carik. Nah, ada tuh modelan 50.000 sudahnya gatal kalau sidin memakai panas pulang. Nah lah yang terbaik padahi guru-guru ulun ini bawa wasiat lawan pian. Nah ini amal jariah ulun pakai karena guru lah mun hendak acaraan pun sudahnya buruk guru ay tapas. Ya mun pian misalnya lah mun pian sudah mungkin kada cocok karena pian naik timbangan badan, pada jalan ulun kirun bari yang ganal amal jariah itu. Karena guru kita pasti pakai lah. Guru tadi nih contoh aja lah. Tadi guru baca Yasin, tadi baca tahlil, membaca kitab, berapa harokat yang kita baca dalam Al-Quran, satu harokat nih, satu huruf 10 kebaikan. Ini yang baca berapa orang kali? Karena 1 orang 10 orang 100, yang baca 20, maka dikaliakan aja. Nah yang itu baju tadi 4 serta juga dalam pembagian kepada siapa yang memberi. Itu namanya amal jariah itu. Itu kalau sudah lah anu Ustaz belum kurang duit tuh Ustaz kada ada sama sekali amal jariah. Ada yang lain kah? Yang kedua apa? Al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah ilmu lagi Ustaz ulun kada pernah belajar di pondok. Ilmu bermanfaat ya apa masalahnya nih Ustaz? Kayak apa modelnya? Oke. Dalam dunia digitalisasi sekarang, ilmu itu sangat mudah didapatkan. Sangat mudah. Termasuk pian sekarang megang sumber ilmunya HP. Yang ujah kita tuh kalau di pondok pesantren dajjal digital. Iya lah, dajjal digital. Pian bayangkanlah dajjal yang asli menurut riwayat salah satu sahabat Nabi yang pernah terdampar atau terkapar di satu pulau. Namanya Al-Imam Tamim Ad-Dari.
sahabat Nabi yang pernah ketemu Dajjal. Tamim Ad-Dari itu mensifati Dajjal itu matanya satu, ya lah. Bahkan nanti dia akan memberikan ramalan ketika akhir zaman salah satu kebun kurma akan menipis, akan mengalami kemarau panjang luar biasa. Kemudian kebun Baisak namanya, ya. Kemudian Sungai Efrat di Israel kalau nggak salah itu. Ini sekarang dijajah oleh orang Israel, itu Palestina tadi. Itu akan menyurut banyunya ketika detik-detik Dajjal keluar. Dajjal itu akan mempengaruhi dunia ini 40 hari 40 malam. Satu harinya seperti bertahun-tahun, atau dalam riwayat satu harinya seperti setahun, 2 harinya seperti 1 bulan, 3 harinya seperti seminggu, 4 harinya seperti hari biasa. Jadi tambah aja 1 tahun, tambah sebulan, tambah seminggu, tambah hari biasanya. 40 hari Dajjal itu mempengaruhi daripada dunia semuanya tanpa terkecuali. Ila min halataini atau min makani, 2 makan ini, 2 tempat ini. Apa? Mekah dan Madinah. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Sirrul Bolam itu termasuk Damasti. Kita yang ketahui sekarang Palestina. Itu kada bisa dimasuki Dajjal. Tapi yang lebih riwayat muktamad dan muktabar yang paling banyak diriwayatkan oleh ahli hadis 2 tempat ini aja. Mekah lawan Madinah kada bisa dimasuki Dajjal. Tapi anehnya Dajjal digital bisa masuk ke situ. Yalah. 40 hari menguasai dunia. Tanda-tanda Dajjal, kafir diantara dua alisnya, dan orang yang sedikit imannya pun akan bisa melihat tulisan kafir tersebut. Ketiga, apa tanda-tandanya? Mata yang 1, ya. 4, dah cukup 3 aja. Apakah yang 3 ini ada di HP kita? Ada. Makanya kenapa ulun sambat Dajjal digital? Ternyata ada tanda-tandanya. Dan itu lengkap 3-3 tadi. Mata 1, tulisan kafir, 40 hari menguasai dunia. Kita lihat ini HP. Berapa matanya di muka? Berapa matanya? Sebutin. Kalau kita lihat di belakang ada 2, ada 3. iPhone 17 Pro Max 3. Yalah. HP yang lain Samsung S4, S24 apa tuh? Pokoknya 3 matanya. Yang dihitung bukan di belakang, tapi di muka. Di mukanya sebutin. Ada yang 2, berarti sudah operasi mata tuh. Yalah, Dajjal digital memanipulasi dirinya. Nah, kemudian tulisan kafir mana di antara 2 alis? Kalau di antara 2 alis berarti Anda kalian di tengah. Ternyata dimanipulasi lagi oleh Dajjal digital. Di mana letak kafir tadi? Letaknya di merek HP Huawei, Infinix, iPhone, Oppo, apa lagi? Itu sebenarnya kafirun, tulisannya kurang kafir. Yang mengolah pun orang kafir. Yalah. Kemudian 40 hari menguasai dunia, kada usah 40 hari 40 malam. Seharian ini lebih banyak memegang apa? HP. Bangun guring aja kada berbaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatan wa ilaihi nusyur. Yang dibaca betul apa? Pesan chat WA. Yang dicari itu nah, habis bangun dulu. Nah, mahar yang kita bahasa Banjar, nah, bahar yang telahar tetapak muka bini tak mana HP ulun ini sini. Yalah. Kan usah kita tunggu Dajjal asli. Dajjal digital ini bisa mewakili lah kira-kira untuk pengaruhan dunia. Bisa. Mekah, Madinah ada bakal dimasuki oleh Dajjal. Dajjal digital masuk. Bahkan kalau kita lihat di Mekah ada kisahnya HP kentang kayak kita nih, iPhone beratan atau lebih dari itu. Namun kita ini ya 2 jutaan yang dapat ini kredit. Membebuhannya ya Allah, jual sebuting mobil dapat perusahaan loh. Ulun punya kawan di Mekah jadi mutawif, jadi yang menjadi geturnya para orang-orang yang hendak berhaji atau umrah. Kawan ulun itu alhamdulillah Allah kuliah rezekinya sudah 5 tahun berada di situ. Jadi lagi berjalan di satu tempat itu, wadah bahasa kita tuh tempat rongsokan. Kalau di sini besi tuha leh, besi tuha sana dengan besi tuha sini jauh benar 100 sama nih 100% bedanya. Kalau kita di sini memang dasar besi tua potong-potongan. Di situ bola
Besi tuha itu bukan tuha, anu bener bisa dipakai lagi. Tahu lah, mobil Hyundai, mobil kelas-kelas menengah ke atas lah, Ferrari, ya lah, Hyundai itu tuh, Pajero tuh kenapa apa ya di sini aja yang harap di situ tuh kentang aja. Ya lah, mobil-mobil kayak Ferrari, Hyundai, apalagi Civic lainnya, ya Ford, mobilnya itu kalau rusak, kan dibaikin semuanya, dibuang ke situ. Jadi pajak di situ kan ada. Di sini aja pajaknya 2 kali lipat nih. Yalah, pajak ada di sana. Jadi kalau sudah inya rusak, asuransinya itu 20% didapati oleh yang pemilik. Jadi misal belinya 100 juta nih Hyundai, diberi ke mana tadi? Pandai bersih dulu tadi. Karena kita diberi 20% dari instansi itu. Nah, 20%. 100 juta berarti mungkin 20 juta diberi angsurannya. Karena produk itu gagal atau produk itu lebih cepat rusaknya. Teman di sini kita kita lah, ampun maaf kita ke situ, kita ambil itu jadi orang sugih kita di sini. Hyundai itu kita bawa ke sini, kita jual, dapat Pajero 3 kalau kita. Sakingnya tuh, sugih luar biasa. Tapi lihat bagaimana Allah lihatkan peringai asli Tuhannya. Padahal ampun maaf, Palestina itu parah banget dan Tuhannya kan ada sama-sama menolong. Yang justru yang jauh Iran menolong, Qatar menolong, aneh kan ya? Nah, selama ini di akhir zaman ini banyak banget fitnahnya luar biasa. Nah, makanya nanti kita akan sampaikan. Kita kembalikan dulu pada apa yang kita bahas. Yang pertama, pesangon bagi kita sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat, wah ini kita sudah pegang lah. Jadi jangan tunggu pian berilmu benar atau pian belajar sungguh-sungguh daripada ilmu syariat. Sekarang pian bisa tinggal share lah, bagikan. Contoh ada ceramah agama bagus, ini di share. Dari penonton mungkin 100, paling kada dari 100 tuh 2 orang menonton sampai habis dan paham mendapatkan ilmu yang pian share. Itu dalilnya mandalla ala khair kafa'ili wa mandalla ala syarr kafa'ili. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan orang yang dilakukannya tadi, orang yang berperilaku baik tadi, baiknya akan tertimpa kembali lawan kita. Kalau kita hari ini memberikan atau membagikan sesuatu fitnah, hoax dan lain sebagainya, dipercayai orang lain, maka itu fitnah, itu dosa itu juga akan tertimpa lawan kita. Makanya wah ini banyak ceramah agama, tapi yang lebih banyak di share justru bukan yang itu, yang berjoget di share, yang memasak-masak ilmu itulah, ilmunya cuman ilmu dunia, memasak pintar lah, pas memasak taros jadi koki, laki kada dimasakakan, nah laki orang dimasakakan, koki lah jadi lah, kan? Salah. Jadi yang di share itu ilmu apa Ustaz? Ilmu syar'iyyati. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariat. Ada orang guru mengajari wudhu, nah wudhu tuh share ke grup, ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok. Apalagi wah ini ibu-ibu TikTokers banget. Bukannya ilmu yang dilihatkan badan sini, nah berjoget-joget. Apa nih itu? Ya kita jauh. Apalagi orang Kalimantan inilah mobil khusus kuat keagamaan. Kita kalau melihati ada ibu-ibu orang Banjar, tidak pamangkih kah, berabai kah, amuntai kah, yang lain lah, daerah yang lain, orang Banjar yang notabene kita itu kental dengan keagamaannya, ada yang joget-joget supan kita, supan tuh, dia bukan tentang bilahan kah, bubuhan rantau kah, tapi Banjar, supan kita, ya kalaupun ada ya paling kadang kita bisa memberikan nasihat, nasihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu tugas kita tuh Pak. Bukan tugas ulama aja, tugas kita beratan. Kita punya kawan kita senasihati. Yang terakhir, pesangon yang bisa dipersiapkan, ilmu bermanfaat, sedekah jariyah. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah. Atau kita ditambahikan lawan perguruan kita itu ketika tahlil, tahmid, takbir, kemudian membaca doa arwah ini, kita kan ada sama sekali ikatan kekeluargaan, tapi doa ini sampai. Berarti bukan cuma waladun sholihun yad'u lahu wa ghairuhu tambahannya. Tidak hanya anak soleh solehah, tapi kita punya interaksi sosial yang baik di masyarakat. Ketika kita meninggal, masyarakat mendoakan kepada kita.
anak soleh, aduh selesai anak ulun kada soleh benar, aku meninggal main gitarnya di rumah, dan misal. Jadi kayak apa solusinya? Ya sudah, kita punya tetangga, undang setiap minggu nih 2 arwah, setiap bulan kah sekali 2 arwah, wasiat sebelum meninggal. Aku ini anak kada tapi soleh misal, atau aku anak ini kada bisa mengaji. Jadi kayak apa supaya aku dapat amal jariah ini? Maka berwasiat lawan tuan rumah atau keluarga yang insya Allah masih panjang umur. Wasiatakan kalau aku mati berdahulu, kena ditahlili setiap minggu. Hari Kamis malam kita semuanya sabadataan, mobil khusus kepada seluruh zuriyah daripada kerukunan Berabai Hulu Sungai Tengah dapat berhadir, bertemu dan bertatap muka, bersilaturahim. Mudah-mudahan kehadiran ini mendatangkan keberkahan, rahmat, barakah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Bapak, ibu, adik, kakak, nenek, kai yang ulun rahmati dan ulun sayangi, ulun terima kasih atas undangannya, mobil khusus kepada tuan rumah Bapak Herman Syah dan Ibu Heri Hermawan, Sekretariat Jenderal dari KBBKT. Mudah-mudahan kehadiran beliau dan sahibul bait yang menerima kami datang ke sini, mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah, penuh dengan rahmat dan maghfirah, ampunan dari Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Ulun berterima kasih kembali kepada panitia, pengelola, pengurus daripada kerukunan Berabai HST. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwasanya yang ceramah ini kada lain orang kita juga. Ternyata ada zuriyah keturunan sedikit tak cawil lah ujar bahasa kita itu. Tak sentil sedikit. Ulun pakaian almarhum berdiam di Banjarmasin, dari kerukunan Pemangkih sebenarnya. Orang Pemangkih, ulun Pemangkih, abah mama Pemangkih. Jadi KI itu lawas berdiam di Berabai. Bebi ini beberapa orang Berabai juga. Bini sini masih hidup. Cuman KI sudah meninggal.